Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustami Narda, sahabat BN, informasi mengejutkan dan sekaligus memprihatinkan muncul lagi. Ini berkaitan dengan adanya perintah menteri kepada bawahannya agar mengumpulkan uang untuk pemenangan Pilpres 2019. Jadi ditugaskan oleh menteri ini bawahannya untuk mengumpulkan uang guna memenangkan Pilpres yang kala itu yang harus dimenangkan adalah Presiden ke-7 Joko Widodo untuk periode keduanya. Anehnya sahabat BN, yang duduk di pesakitan hanya yang di bawah-bawah menteri. Menteri yang memerintahkan mencari uang itu aman-aman saja. Apalagi presiden yang dimenangkan dalam Pilpres 2019 itu tambah aman lagi. Jadi sahabat BN, inilah buktinya bahwa hukum di negara kita ini memang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Makin ke atas, makin terlindungi oleh hukum. Makin ke atas, makin kebal hukum. Padahal otaknya mereka yang di atas itu. Yang di bawah, yang menerima perintah lah, yang menanggungkan derita, yang harus masuk tahanan, yang harus menghuni jeruji besi. Kita baca berita tentang hal ini sahabat BN. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya. Antara menurunkan berita di bawah judul pejabat Kemenhub ditugasi kumpulkan uang untuk pemenangan Pilpres 2019. Berita ini tanggal 13 Januari 2025 pukul 16:54 waktu Indonesia Barat. Semarang Antara. Para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan diduga ditugasi mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada pemilihan Presiden 2019. Untuk mengalahkan Prabowo Subianto yang kala itu lawan head-to-headnya Jokowi. Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA dengan terdakwa pejabat pembuat komitmen PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza di Pengadilan Tipikor Semarang Senin dengan agenda pemeriksaan mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Danto Restiawan sebagai saksi. Danto mengatakan pada tahun 2019, Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides yang mendapat tugas dari Menteri Perhubungan untuk mengumpulkan uang sekitar 5,5 miliar guna keperluan pemenangan pada Pilpres. Saat itu, Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub. Ia menuturkan uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian. Informasinya, Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK. Katanya pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu. Kemudian, Danto diperintahkan oleh Menhub untuk menjadi pengganti Zamrides sebagai pengumpul dana dari para PPK. Ia menjelaskan pada 9 PPK yang menyetor masing-masing sekitar 600 juta, termasuk terdakwa Yofi Akatriza. Setoran lain yang berasal dari fee kontraktor, kata Danto, ditujukan untuk membeli 25 ekor hewan kurban. Kita melihat dulu kurbannya pejabat kita, termasuk kurbannya Presiden Joko Widodo. Sapinya besar-besar sekali. Rakyat memperkirakan sapi ini memang
dibeli oleh pejabat ini dengan uang pribadinya, dengan gajinya. Tetapi ternyata dikumpulkan uang untuk membeli sapi kurban. Waduh, waduh. Di mana letak jiwa agamanya pejabat seperti ini nih? Dikumpulkan uang korupsi untuk membeli sapi kurban. Sapi kurban itu hubungan antara yang berkurban dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah dia yakin itu bahwa diketahui oleh Allah bahwa sapi yang dikurbankannya itu dari uang korupsi? Nauzubillahi min zalik. Selain itu, Biro Umum Kementerian Perhubungan juga diminta patungan sebesar 1 miliar rupiah untuk keperluan bahan bakar pesawat Menhub saat kunjungan ke Sulawesi. Sementara secara pribadi, Danto menerima uang dari terdakwa Yopi Oktariza sebesar 595 juta rupiah yang seluruhnya telah dikembalikan melalui penyidik KPK. Sebelumnya, mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian tengah Yopi Oktariza menerima suap 55,6 miliar rupiah dari belasan kontraktor pelaksana proyek di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada kurun waktu 2017 hingga 2020. Selain uang, terdakwa juga menerima hadiah berupa barang dengan nilai mencapai 1,9 miliar. Sekaitan dengan ini, Tempo juga menurunkan berita pada tanggal 15 Januari 2025 pukul 7:18 WIB di bawah judul Pejabat Kemenhub ditugasi Menteri kumpulkan uang untuk pemenangan Pilpres 2019. Dalam berita ini antara lain Tempo menjelaskan, dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan ini bermula dari operasi tangkap tangan pada April 2023. KPK awalnya menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap proyek pembangunan dan pemeliharaan rel di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. 6 dari 10 tersangka itu berperan sebagai pemberi suap, sedangkan 4 lainnya adalah penerima suap. Belakangan, jumlah tersangka bertambah menjadi 17 orang dan 1 perusahaan. Salah satunya adalah Yopi Oktariza yang pernah menjadi PPK BTP Semarang pada 2017 hingga 2021. Berdasarkan laporan majalah Tempo berjudul Siapa Saja Penikmat Duit Korupsi Proyek Rel Kereta Api, sejumlah nama diduga menerima aliran dana dari duit haram tersebut. Salah satunya adalah seseorang yang diklaim sebagai kerabat dekat Presiden Jokowi, yaitu Wahyu Purwanto. Dia diduga turut menikmati uang suap itu. Hal ini berdasarkan sejumlah fakta penting yang terungkap dalam persidangan dan salinan putusan Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian. Dia adalah salah satu tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Harno terbukti menerima suap sebesar 3,2 miliar rupiah dari pengusaha pelaksana proyek rel kereta api Jawa Tengah, Dion Renato Sugiarto. Akibat perbuatannya, dia pun divonis 5 tahun penjara dan denda 300 juta pada 11 Desember 2023. Dalam persidangan, Harno mengungkapkan mengenal Wahyu Purwanto setelah dikenalkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Harno menuturkan, Menteri Budi kerap menitipkan kenalannya untuk menggarap proyek kereta api. Wahyu berpartisipasi memberikan 100 juta rupiah, kata Harno seperti tertulis dalam putusannya. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memeriksa Wahyu sebagai saksi pada Kamis 30 November 2023 lalu. Nama Wahyu juga disebut Dion Renato, terdakwa kasus korupsi rel kereta api, dalam persidangannya pada 16 November 2023. Sahabat BN, beginilah gambaran sengkarutnya persoalan curi-mencuri uang, rampok-merampok uang oleh para pejabat di negara kita ini selama ini. Ini yang terungkap. Yang tidak terungkap mungkin entah 100 kali lipat dari ini banyaknya. Dan kenapa
kelihatannya makin hari makin menjadi-jadi korupsi ini di tengah-tengah para pejabat, karena memang setelah mereka kalkulasikan untung ruginya ketika mereka mencuri uang negara, mengkorup uang negara, dengan mereka ditangkap, ditahan, mereka untung. Ini contohnya, uang didapatkannya oleh yang disebut orang dekat dengan Jokowi ini 3,2 miliar rupiah. Dan dia membayar denda 300 juta. Dia dihukum 5 tahun. 5 tahun itu 2/3 dari 5 tahun berapa? Paling 2 tahun atau 1,5 tahun. Dan di dalam hukuman jangan-jangan mereka pun dapat fasilitas ini dan itu. Pulang ke rumah juga bebas. Bahkan ada terpidana koruptor yang sedang menjalani hukuman dulunya yang bisa nonton di Singapura. Jadi nanti dia keluar sekitar 2 miliar, kemungkinan besar masih tersisa uang yang didapatkannya dari korupsi 3,2 miliar itu tadi. Jadi dia untung, nggak apa-apa. Kalau dia cari uang dengan normal, seperti dari gaji atau dari bisnisnya, belum tahu dia akan dapat uang 2 miliar itu dalam tempo 2 tahun. Belum tahu. Makanya cocok sekali dengan tayangan berikut ini. Di Cina, korupsi 6,5 triliun, nasibnya dilimpahkan ke malaikat maut. Berani korupsi langsung game over. Beda sama negara plus 62. Yang korupsi ratusan triliun, hukumnya hanya seikhlasnya. Alasannya karena berkelakuan baik. Sejak kapan orang korupsi masuk kategori berkelakuan baik? Lihat berita kayak gini, pasti banyak yang komen, udah jogetin aja. Adik koruptor kalau udah nyetor, hukumnya kendor. Enak jadi koruptor, untung jadi koruptor. Kalau gini, bakal makin banyak yang ngelamar jadi koruptor. Makanya rakyat sampai sekarang tetap ngotot meminta agar Presiden Prabowo mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset ke DPR. Apalagi Presiden Prabowo ketua partai dan koalisinya sekarang ini bisa menghitam memutihkan DPR itu. Kalau Presiden Prabowo memerintahkan kepada koalisinya agar rancangan undang-undang perampasan aset dijadikan undang-undang, sangat mudah. Tetapi apa yang terjadi, sahabat BN? Sampai sekarang kita belum mendengar rancangan undang-undang perampasan aset masuk ke prolegnas. Belum. Yang masuk ke prolegnas baru undang-undang pemilu. Karena itu menyangkut kepada kepentingan para pejabat ini untuk 2029 nanti. Sahabat BN, kalau begini benar-benar kita melihat komitmen dari pemerintah kita dari periode ke periode untuk benar-benar memberantas korupsi, sungguh sulit bisa dipercaya oleh rakyat. Apalagi ketika undang-undang KPK tetap seperti sekarang. Bagaimana KPK akan bisa mandiri di dalam memberantas korupsi kalau undang-undangnya berdasarkan undang-undang KPK yang telah direvisi ini? KPK itu berada dalam rumpun eksekutif. Anak buahnya, anggotanya, karyawannya berada di bawah Menpan RB sebagai aparatur sipil negara. Itulah hukum kita, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Sahabat BN, kapan negara kita ini akan sejahtera? Kalau begini, kapan akan sejahteranya? Pertanyaan ini yang akan menjawabnya mungkin hanya
rumput yang bergoyang. Walaupun kasus OTT KPK ini telah berlangsung beberapa tahun yang lalu, namun masih relevan kita bicarakan sekarang. Mengingat fenomena korupsi sekarang ini belum jauh amat bedanya dengan beberapa tahun lalu itu. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.